Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas akhir dasar-dasar ilmu pendidikan mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Cici Putri Edis dengan NIM 210030886 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu penyebab terjadinya permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana solusi dari permasalahan pendidikan tersebut. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan ataupun kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Pendidikan adalah hak wajib setiap warga negara, yaitu setiap warga negara berhak menyampaikan dan membagikan ilmunya serta memperoleh ilmu pengetahuan. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintahan juga mengeluarkan kebijakan dalam program wajib belajar 12 tahun. Namun kenyataannya kurangnya prasarana dan pendukung di bidang pendidikan membuat program pemerintahan ini tidak sesuai dengan masyarakat di daerah pedalaman. Kesalahan pendidikan di Indonesia yaitu di wilayah Papua. Di Papua ada beberapa penyebab rendahnya pendidikan. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas guru, yang kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana sekolah, yang ketiga yaitu kurang memadainya bangunan sekolah. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya pendidikan di wilayah Papua. Di antaranya adalah rendahnya kualitas guru. Pendidikan adalah suatu hal yang terpenting di setiap individu, bahkan di setiap warga negara. Tetapi di daerah pedalaman seperti Papua, kini pendidikan masih sangat jauh di tengah individu, bahkan di setiap masyarakat di Papua. Meskipun masyarakat Papua banyak dikenal sebagai sarjana muda, tetapi itu tidak menggambarkan wajah-wajah pendidikan masyarakat di Papua. Karena masyarakat Papua yang telah sarjana melakukan pendidikan keluar dari wilayah Papua dengan motivasi yang besar dan dengan biaya yang cukup besar. Sedangkan masyarakat Papua yang tinggal di daerah sekitaran Papua sangat memiliki keterbelakangan pendidikan yang rendah. Yang kedua yaitu kurangnya bangunan sekolah yang memadai. Kurangnya bangunan sekolah beserta infrastruktur lainnya juga mempengaruhi dalam keminiman pendidikan di Papua, serta tingkat kesadaran pengetahuan masyarakat untuk memulai pendidikan yang rendah. Banyak juga anak-anak yang di bawah umur memiliki untuk bekerja membantu orang tua ataupun menjadi pekerja-pekerja di tempat lain, karena tidak tersedianya pendidikan yang baik di Papua. Kurangnya pendidikan di Papua terlihat pada data Badan Pusat Statistik di Papua pada tahun 2009. Terdapat 90,36% masyarakat Papua pada usia 15-24 tahun. Dan begitu juga terdapat 73,89% masyarakat Papua yang pada usia 25 tahun ke atas yang terkena buta huruf karena minimnya pendidikan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana di wilayah Papua tersebut. Sarana dan prasarana yang ada di Papua sangat minim sekali, yang membuat masyarakat Papua tidak bisa melakukan pendidikan, sehingga pendidikan pada masyarakat Papua terlihat tampak suram. Melihat masalah pendidikan di Papua, sebenarnya kuncinya terletak pada tenaga pendidik yang minimnya di Papua, sehingga banyak anak yang tidak dapat menerima pendidikan dengan baik. Kurangnya tenaga pendidik di Papua diakibatkan oleh banyaknya tempat tinggal yang tidak layak huni, sehingga banyak tenaga pendidik yang meninggalkan tempat tugasnya di Papua dan pindah bertugas ke tempat lain yang lebih nyaman dan lebih layak untuk dihuni. Selanjutnya yaitu mahalnya biaya pendidikan. Banyak juga masyarakat Papua yang tinggal di kota-kota besar sehingga mereka tidak akan mempedulikan bagaimana sulitnya dalam mendapatkan pendidikan. Tetapi pada masyarakat yang terletak di daerah pedalaman ataupun perdesaan sangat mengalami bagaimana sulitnya dalam mendapatkan pendidikan. Melalui data yang diperoleh oleh UNICEF menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD, SMP. Di pedalaman sekitar 50% siswa SD dan 73 siswa SMP memilih untuk putus sekolah. Solusi yang dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah pendidikan di Papua. Yang pertama yaitu menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua memberikan sarana dan prasarana yang memadai.
Yang ketiga, membangun bangunan yang layak untuk digunakan dalam proses pendidikan. Selain itu, yaitu solusi yang bisa kita gunakan yaitu solusi sistematik, yaitu di mana solusi ini dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalis saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahan yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan di negara ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.